Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara perkalian dua buah pecahan campuran. Dimana yang kita tahu bahwa pecahan campuran adalah pecahan yang di depannya ada bilangan asli. Seperti ini, angka 3 di depannya. Jadi dibaca 3/5. Kali ini saya akan membahas caranya, di mana saya akan menyajikan dua cara. Nanti untuk pengerjaannya terserah bagi siswa untuk memilih salah satu cara yang dianggap paling mudah. Baik, langsung saja saya akan jelaskan soal yang pertama ini. Saya akan pakai cara 1. Caranya sebagai berikut. Ya. Saya tulis dulu kembali soalnya, yaitu 3/5 dikali 1/2. Cara pertama ini kita bikin setiap pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita mulai dari 3/5 dulu. Kita ubah 3/5 ini menjadi pecahan biasa. Caranya yakni dari bawah ya, dari penyebut 5 ini 5 dikalikan angka di depannya. 5 dikali 3 hasilnya 15. Kemudian langsung ditambah dengan angka yang di atasnya. 5 kali 3 15. Kemudian ditambah 3 hasilnya adalah 18. 18 itu kita tulis di atas seperti ini. Kita kasih per dan ikuti pecahan yang tadi. Penyebutnya adalah 5 sehingga di sini tulis 5. Oke. Kemudian kita tulis kali di sini. Kemudian pecahan campuran kedua kita bikin ke pecahan biasa juga. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kita tulis 5 di sini per 2. Oke. Kalau sudah sampai seperti ini tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang atau atas kali atas. Kemudian penyebut dikali penyebut atau yang di bawah dikali sama dengan yang di bawah. Sehingga 18 kali 5 dan 5 dikali 2. Kita kasih per dulu. 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian 18 kali 5 kita kalikan. 8 kali 5 40. Kita tulis 0. Sisa 4. 5 kali 1 5 tambah 4 9. Sehingga 90/10. Nah, jika ketemu seperti ini kita lihat di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka harus kita sederhanakan. Nah, kebetulan di sini 90/10 itu artinya 90 bagi 10. 90 bagi 10 hasilnya adalah 9 dan hasilnya adalah 9. Kemudian saya akan melanjutkan ke cara yang kedua. Saya tulis di bawah sini, nanti bisa dibandingkan hasilnya apakah sama atau tidak. Di sini saya tulis kembali soalnya 3/5 dikali 1/2. Kita bikin seperti ini lagi. 5 kali 3 15 tambah 3 18 per ikuti penyebut di sana 5 kali 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2. Cara 2 ini adalah cara coret, sehingga nanti hasilnya akan menjadi kecil. Cara coret itu adalah dengan kita mencari dua pasangan bilangan dari atas ke bawah ya, yang bisa sama-sama dibagi oleh angka yang sama. Misalkan seperti ini. 18 sama 2 itu sama-sama dibagi 2, sehingga bisa kita coret sama-sama dibagi 2 ya, sehingga 2 bagi 2 hasilnya 1. Kita tulis hasil perubahannya. Kemudian 18 bagi 2 hasilnya 9. Nah, kayak gitu. Artinya sama-sama dibagi oleh angka yang sama. Kemudian di sini kita lihat, nah di sini 5 sama 5. 5 sama 5 ini sama-sama bisa dibagi 5, sehingga 5 bagi 5 1. Kemudian 5 bagi 5 juga 1. Jadi yang ditulis di sini adalah angka perubahan setelah dibagi tadi. Kemudian kita tulis angka yang sudah berubah tadi. Di sini adalah 9/1 dikali 1/1. Nah, 9 kali 1 sama dengan 9. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1.
Apabila di bawahnya sudah 1, artinya 9 dibagi 1 dan hasilnya pasti 9. Dan hasilnya adalah sama. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soalnya itu 21/4 dikali 35/9. Saya gunakan cara satu lagi supaya nanti bisa jadi perbandingan. Cara satu kita tulis lagi soalnya 35/9. Oke, masing-masing kita bikin menjadi pecahan biasa. Caranya yang pertama ini ya kita bikin dulu. 4 dikali 2 hasilnya 8. Hasilnya 8 tambahkan 1 jadi 9 per, ikuti penyebutnya tadi 4 kali. Kemudian 9 kali 3 hasilnya 27. Kemudian 27 ditambah 5 hasilnya adalah 32. Ikuti penyebutnya itu 9. Oke. Kemudian kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga 9 kali 32 dan 4 dikali 9. 4 kali 9 terlebih dahulu adalah 36. Kemudian 9 kali 32 yakni 9 kali 2 18. 9 kali 3 27 tambahkan 1 jadi 28. Ya, hasilnya 288 per 36. Nah, dalam pecahan biasanya harusnya pembilang itu atau yang di atasnya ini harus lebih kecil daripada yang di bawah. Sehingga di sini ini kan lebih besar daripada yang di bawah. Nantinya harus kita sederhanakan. Tapi di sini kita bisa sederhanakan dulu dengan membagi kedua pembilang sama penyebut ini dengan satu angka yang sama. Kita lihat di sini 288 sama 36 itu bisa dibagi 2 ya. Nah, sehingga kita tulis bagi 2 bagi 2. Ini merupakan langkah penyederhanaan ya. Sehingga di sini hasilnya 288 bagi 2 adalah 144 per 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kemudian kita lihat lagi 144 per 18 ini sama-sama bisa dibagi 2 juga ya kan. Sehingga kita bagi lagi. Jadi membagi seperti ini harus sampai yang terkecil. Kita bagi 2 lagi seperti ini. Hasilnya adalah 144 dibagi 2 hasilnya 72. Kemudian 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, kemudian kita lihat lagi 72 per 9. Nah, kalau kita hafal perkalian sama pembagian, 2 ini sama-sama bisa dibagi 9 ya. Sehingga 72 dibagi 9 nanti 9 dibagi 9. 9 bagi 9 1. Sedangkan 72 bagi 9 adalah 8. Sehingga hasil akhirnya 8 per 1. 8 per 1 hasilnya adalah 8. Kemudian lanjut ke cara yang kedua. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Kita tulis lagi soalnya 21/4 dikali 35 per 9 ya. Kita bikin juga seperti ini menjadi pecahan biasa, sehingga di sini saya salin saja supaya cepat. Kali 32 per 9 ya. Nah, cara kedua ini seperti tadi, yaitu cara coret. Jadi kita harus melihat dua angka dari atas ke bawah yang bisa dibagi oleh satu angka yang sama. Nah, kita lihat di sini 9 sama 9 ya. Nah, kalau kembar seperti ini pasti bisa dibagi dengan angkanya sendiri, yaitu 9. 9 bagi 9 1, kemudian 9 bagi 9 1 juga. Nah, kemudian kita lihat lagi 32 sama 4 bisa nggak dibagi oleh satu angka? Bisa. 32 sama 4 itu bisa sama-sama dibagi 4, sehingga 4 bagi 4 hasilnya 1, dan 32 bagi 4 hasilnya adalah 8.
Sehingga tersisa 1/1 kali 8/1 ya. 1 kali 8 8, 1 kali 1 1, sehingga 8 bagi 1 hasilnya 8. Dan hasilnya sama. Jadi nanti untuk pengerjaan terserah mau pakai cara yang mana. Kalau menggunakan cara pertama itu agak sedikit ribet ya, karena harus mengecilkan terus. Tapi kalau pakai cara 2 ini lebih simpel, namun para siswa harus paham atau sudah mahir dalam pembagian, sehingga dia bisa menentukan apakah bilangan tersebut bisa dibagi atau enggak, sehingga nanti mendapatkan hasil terkecil dan tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu soal terakhir dalam pembahasan video kali ini. Kita gunakan cara 1 dulu. Seperti tadi, kita tulis soalnya lagi seperti ini. Kemudian kita bikin setiap pecahan campuran tadi menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4 12, ditambah 2 14, per 3 ikuti lagi kayak tadi. Kemudian 6 kali 2 12, tambah 1 13, per 6, ikuti penyebutnya ya. Kemudian kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah sekarang angkanya agak gede ya. Jadi kita kali dulu 3 kali 6. 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Sedangkan 14 kali 13 ini saya kali terlebih dahulu. 3 kali 4 12, simpan 1. 3 kali 1 3, tambah 1 4, kasih titik. 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, sehingga hasilnya 182. Tulis di sini. Nah, kemudian kita lihat apakah dua angka ini bisa dikecilkan? Bisa. Sama-sama dibagi 2 dulu ya. Oke, 18 bagi 2 hasilnya 9, sedangkan 182 dibagi 2 hasilnya adalah 91. Nah, oke. Sekarang kita lihat hasilnya 91/9 ya. Nah, apakah bisa dikecilkan lagi dengan membagi seperti ini? Ternyata tidak bisa ya. Sudah berhenti di sini. Nah, kalau tadi kan kebetulan bisa langsung dibagi sama di bawahnya, sehingga menghasilkan hasil yang bukan pecahan lagi alias bilangan asli. Sedangkan di sini kita lihat 91/9 itu tidak bisa lagi dikecilin, apalagi 91 bagi 9 kan nggak ada hasilnya ya. Sehingga kalau menemukan hasil seperti ini dan kita lihat di atasnya lebih besar daripada yang di bawahnya, maka kita wajib membuat pecahan seperti ini menjadi pecahan campuran. Caranya seperti ini. 91/9 artinya 91 dibagi 9. Kita di sini menggunakan pembagian pistol ya. 91 bagi 9 bisanya adalah 10 kali ya. 10 kali. Kemudian 10 kali 9 hasilnya 90. Kemudian kita kurangkan 1 ya. 9 kurang 9 0. Enggak usah ditulis nolnya di depan. Kemudian lihat lagi 1 bagi 9. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti sudah selesai sampai di sini saja. Bisa dilanjutin. Kemudian hasil dari ini bisa kita bikin jadi pecahan campuran. Kita tulis sama dengan di sini sebagai lanjutan dari ini ya. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Hasil di atas ini itu menjadi bilangan asli alias di depan ya. Sorry, ini di depan ya. Jadi 10 ini letaknya di depan sini. Kemudian kita kasih per. Nah, sisanya nanti jadi pembilang ya, atau letaknya di atas. Sehingga satunya tulis di sini. Kemudian di bawahnya kita ikut yang mana? Ikut yang gini. Jadi hasilnya 10 1/9 ya. Untuk kasus seperti ini atau menemui hasil seperti ini harus dijadikan pecahan campuran ya. Jika yang di atas atau pembilang ini lebih besar daripada yang penyebut. Selanjutnya saya kasih cara 2-nya sebagai perbandingan. Cara 2. Kita tulis lagi soalnya kali 2 1/6 ya.
Kita bikin masing-masing ini menjadi pecahan biasa, sehingga saya salin lagi yang di atas supaya tidak memakan waktu ngitung lagi karena sama saja soalnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita cari angka yang mungkin bisa sama-sama dibagi dengan satu angka yang sama. Dan ternyata di sini yang hanya bisa dibagi adalah 14 sama 6, sama-sama dibagi 2. 14 bagi 2 hasilnya 7, kemudian 6 bagi 2 hasilnya 3, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada lagi angka yang dari atas ke bawah yang bisa dibagi. Ternyata tidak ada lagi, sehingga berhenti sampai di sana saja. Nah, tersisa 7 per 3 ya. Kita tulis kembali kali 13 per 3. Nah, kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 9. 7 kali 13 hasilnya adalah 7 kali 3 21, simpan 2, 7 kali 1, 7 tambah 1 9. Nah, ternyata sama seperti ini ya. Nah, cuma kalau ini kita langsung ketemu hasilnya tanpa bikin sederhana seperti ini atau mengecilkan ya. Nah, kalau sudah sampai di sini sama seperti tadi kasusnya. Karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka kita harus pistol. Sehingga larinya nanti ke cara yang ini ya. Nah, jadi tak salin aja di sini ya. Hasilnya pasti 10 1 per 9. Dan selesai. Baik, sekian penjelasan video mengenai cara perkalian 2 pecahan campuran. Semoga video ini dapat membantu siswa-siswa sekalian dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.